Sebenarnya kita mau bahas soal NNN dan aku udah lama juga nggak belajar NNN gitu. Terakhir aku main NNN tuh kayaknya tahun lalu dan kemarin aku sempat bahas-bahas gitu ngobrol-ngobrol sama Mas Bram gitu kayaknya menarik gitu untuk bahas NNN lagi gitu dan peluangnya masih cukup banyak dan kayaknya meskipun sekarang demand-nya di Indonesia di teman-teman dev mungkin udah agak berkurang maksudnya jarang topiknya untuk dibahas tapi kayaknya masih menarik untuk dikulik gitu karena NNN ini menurutku cukup uh, mudah untuk dipahami bagi teman-teman yang awam gitu, apalagi yang belum pernah ngoding sama sekali. Ini aku bahas sama Mas Bram dan aku lihat Mas Bram sering banget bahas soal chatbot dan sebagainya di sosial media termasuk di threads gitu. Beliau ini salah satu inspirasi gitu buat aku karena dia bikin chatbot luar biasa bagus-bagus. Jadi aku ajak dia untuk ngobrol hari ini dan ya, mungkin oh ya, aku mau kenalin teman-teman sama namanya Meta Community gitu, sama datang di meetup kita. Basically kita tuh sebenarnya bahas produk-produk Meta gitu ya, kayak WhatsApp, Threads, IG gitu. Uh, dan kita sekarang sudah ada websitenya, teman-teman bisa cek ke metacommunity.my.id. Nanti teman-teman kalau mau join ke komunitasnya bisa di situ. Uh, Terus teman-teman kalau misalkan nanti ada mau uh, listing produk kita akan bantu gitu ya untuk bikinin artikel, terus kita akan post di sosial media kita. Tenang aja gratis, kita nggak akan mengut biaya sama sekali. Tujuan dari awal kita bikin komunitas itu sebenarnya ya itu untuk merealisasikan ide-ide dari teman-teman supaya kalau mau bikin produk dan sebagainya itu bisa diakomodir gitu. Dan ya kita hanya bantu untuk advertisementnya supaya nanti produknya bisa dikenal sama banyak orang gitu. Dan itu tujuan dari komunitas ini. Dan Dan iya, produknya nggak cuma IT ya, gitu ya. iya, ya betul, betul. Produknya nggak cuma IT, kita akan bantu semaksimal mungkin. Kayak sebenarnya kalau artikel dan sebagainya itu kan sangat penting untuk backlink ya ke website dan sebagainya. Terus kemudian kita juga akan bantu ke sosial media, kita akan kenalkan di sosial media kita, di Instagram, di Threads gitu ya, dan sebagainya lah. Nah, mungkin itu uh, mungkin itu aja kali ya perkenalan untuk saat ini. Misalkan nanti teman-teman ada yang mau tanyain soal Meta Community, tanya-tanya aja di komunitas. Nanti aku share linknya juga, bisa join aja nanti dulu. uh, Mungkin itu aku nggak mau lama-lama biar bisa dipakai sama Mas Bram dan teman-teman untuk belajar. Oke, aku persilakan Mas waktu dan tempatnya. Silakan. Oke, ya, thank you. Oke, saya share screen ya. Ya, ini udah kelihatan buatnya? Udah Mas, sudah. Oke. Ya, oke. First of all, thank you Adit udah kasih kesempatan. Kemarin beberapa hari yang lalu itu, beberapa minggu yang lalu sih lebih tepatnya, saya diajak ngobrol sama Adit, begitu diminta mungkin Mas bisa share tentang pengetahuannya seputar WhatsApp atau apalah yang berhubungan dengan meta produk. Dan sebenarnya awal kayak merasa, aduh siapa sih saya gitu. Saya juga sampai hari ini masih belajar, tapi ya bersyukur udah dapat klien juga mulai istilahnya praktek secara di lapangan begitu ya, banyak belajarnya di lapangan gitu. Dan puji Tuhannya juga sempat deal beberapa begitu dan tadi juga minta barengin dia untuk di grup WhatsApp gitu ya, ngembangin meta community. Jadi semoga dari apa yang saya bagikan hari ini nanti teman-teman bisa belajar sesuatu, bahkan mungkin bisa berdampak baik pada pekerjaan dan usaha teman-teman. Jadi seperti yang diagendakan, judulnya hari ini adalah deal AI chatbot jutaan dengan modal kurang dari USD 5 atau $5 Amerika. Oke, ya langsung aja. Karena ini pertama kali mungkin beberapa orang mungkin ada tadi Clara ya udah pernah kelihatan di TikTok begitu. Jadi mungkin yang belum pernah berjumpa, perkenalkan nama saya Bram, gitu. Saya seorang content creator, juga saya ada usaha, salah satunya di IT, gitu. Dan ini Tech with Bram. Jadi teman-teman kalau mau kenal lebih dalam, mungkin nanti waktunya ini kan cuma 90 menit, jadi nggak mungkin saya bahas secara mendetail, begitu teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi tentang automation, tentang NNN,
AI juga saya bahas, kadang AppScript di Google AppScript gitu ya. Karena sebenarnya banyak sekali platform-platform yang itu kita bisa akses bahkan bukan hanya dengan harga gratis, bahkan bukan hanya dengan harga murah, tapi bahkan gratis gitu. Dan itu bisa teman-teman kembangkan sesuai kreativitas dan keinginan teman-teman gitu. Bahkan beberapa mungkin bisa datengin cuan gitu ya, atau datengin profit gitu. Jadi silakan teman-teman bisa scan QR code-nya, atau teman-teman bisa lihat di Linktree/Tech with Bram. Di situ grupnya rata-rata semua gratis, tapi saya juga sediakan yang premium. Kalau premium bagi yang benar-benar mau bayar harga lebih serius dan hanya bayar sekali untuk bergabung seterusnya. Gitu. Di sana nanti bisa request, misalnya mau automation apa, kalian dapat klien gitu ya, terus kalian kebingungan gitu, tanya aja di grup, nanti akan saya coba buatkan tutorial dan sebagainya. Saya juga bagikan JSON-nya, jadi JSON itu tinggal main download upload gitu ya. Kalau teman-teman main NNN itu langsung jadilah gitu, tinggal mungkin disesuaikan nomor WhatsApp-nya diubah sedikit, ID-nya apa lain sebagainya. Oke, itu aja mungkin dari perkenalannya. Semoga dari apa yang diberikan nanti bisa membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Oke, langsung aja. Saya kalau presentasi itu lebih senang workshop sebenarnya. Kalau seminar orang itu cenderung ngantuk biasanya. Kalau nggak ngantuk sambil scroll sosmed gitu ya. Saya pun juga gitu kadang kalau jadi partisipan. Jadi nggak memungkiri ya. Jadi saya langsung bagikan seperti ini. Nanti saya bagi jadi 5 tahap agendanya hari ini. Yang pertama test drive. Nanti saya akan bagikan salah satu hasil buatan saya, chatbot, yang dia fungsinya sebagai customer service. Dia bisa tanya jawab seputar harga, begitu, dan nanti teman-teman coba sendiri aja ya. Kemudian nanti kedua kita bahas tentang WhatsApp, lebih spesifiknya WhatsApp API, baik yang official dan unofficial. Cuma hari ini kita akan lebih banyak tentang yang unofficial. Kemudian yang ketiga, automation di NNN. Ini salah satu platform yang luar biasa. Teman-teman mungkin yang bukan latar belakang IT atau latar belakang IT bisa coding sedikit-sedikit, ini recommended banget gitu. Dan kemudian yang platform selanjutnya adalah Waha, di mana dia itu menyediakan API untuk yang unofficial. Jadi harga ekonomis juga, persyaratan apa hampir nggak ada, simple banget sih gitu. Dan terakhir nanti kita langsung buat bareng-bareng. Saya mungkin nanti di akhir minta satu orang teman yang mungkin udah siap nomor WhatsApp aktif dan mungkin ada saldo begitu. Saldo ini bukan dikirim ke transfer ke saya, nggak, dipakai sendiri aja begitu untuk teman-teman buat AI chatbotnya. Oke, langsung aja ke test drive kita ya. Oke, ya, jadi biar teman-teman ada gambaran sedikit, teman-teman bisa coba WhatsApp ke salah satu usaha saya ini, LIT Solutions. Teman-teman bisa scan QR-nya atau ketuk di chat, ada wa.me begitu ya. Ya, nggak bisa langsung diklik ya, mungkin nggak ada HTTPS-nya ya. Saya bantu. Ya, itu. Teman-teman bisa langsung coba aja klik di situ. Karena waktu kita terbatas ya teman-teman, saya mungkin batasi mungkin kurang lebih 3-5 menit aja. Silakan, teman-teman bisa kirim teks, bisa kirim voice note dan gambar begitu. Dan saya buat memang ada jedanya ya teman-teman, jadi nggak langsung chatnya dibaca begitu, karena kalau di sistem Meta, terutama WhatsApp itu, mereka juga nggak suka ada bot luar gitu ya, bot selain buatan mereka sendiri. Gitu. Jadi saya buat sehumanis mungkin gitu. Jadi teman-teman bisa kirim teks atau voice note atau gambar. Kalau yang voice note dan gambar biasanya lebih lama karena kan masih diproses sama AI-nya, dibaca dan sebagainya. Jadi silakan dicoba dulu. Dan di akhir, biar saya tahu ini bukan calon klien gitu ya, bisa teman-teman tolong kirimkan trial. Di akhir kalau udah ngobrol-ngobrol, di akhir tolong ketikkan trial. Gitu. Jadi nanti bisa dikenali, oh ini teman-teman yang dari workshop di Meta Community. Gitu. Sekalian saya tes kemampuannya.
1 menitan lagi, silahkan teman-teman. Oke, sepertinya karena bersamaan ya, ini ada laporan, ada sedikit gangguan. Oke. Oh, karena langsung bersamaan diserbu. Karena saya di dalam pasang untuk Google Sheet, begitu. Jadi setiap yang menghubungi itu ada, dia dicatat di dalam database kontaknya, nomor HP-nya, namanya siapa, begitu, dan bisa diatur. Beberapa ini oke masuk ya. Nanti saya cek lebih lanjut. Berapa orang nih yang join sekarang? Ada berapa orang ya, Dit ya? Ada 35, Mas. 35. Oke. Memang kalau yang lebih reliable ada lokal. Dulu tahun 2-3 tahun lalu saya pakai AI chatbot yang lokal. Itu lebih enak. Tapi ini cukup oke. Oke, udah? Udah 3 menit, teman-teman. Nanti bisa kalau misalnya ada yang nggak direspon, boleh ngabarin gitu. Saya juga nanti akan cek lebih lagi. Dan memang saya juga ada istilah kalau di NN itu kita retry. Jadi semoga tetap dapat balasan ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jangan lupa kirim trial ya kalau misalnya belum kirim. Jadi saya tahu bukan calon klien. Jadi nanti saya follow up. Ini ternyata teman dari workshop. Oke, lanjut ke topik selanjutnya adalah WhatsApp, teman-teman. Jadi WhatsApp sendiri itu menyediakan official API. Teman-teman yang mungkin bukan latar belakang IT, API itu semacam kunci yang menghubungkan satu platform atau satu aplikasi dengan platform atau aplikasi lainnya. Jadi ketika kita mau menghubungkan WhatsApp dengan platform kita, misalnya ada di, kita pakai Google Drive untuk simpan data gitu ya, di Google Sheet-nya atau di Google Drive-nya gitu, untuk PDF knowledge AI-nya begitu, atau kita mau dihubungkan WhatsApp kita ke Telegram, nah itu kita membutuhkan namanya API, istilahnya kunci lah. Nah, kunci sendiri itu ada 2 kunci. Yang pertama itu official API, itu dari Meta-nya sendiri, dan Meta ini punya biasanya di setiap negara namanya Meta Business Partner, official partner gitu. Dan kalau kita mau berlangganan yang official boleh. Kebetulan klien saya ada yang official gitu, tapi budgetnya masih sedia besar teman-teman. Untuk berlangganan per bulannya tuh kisaran 1 juta, masih terus harus top up saldo gitu ya, kurang lebih 500.000 setiap bulannya. Jadi setiap bulan itu 1 juta yang pasti. Kalau 500.000 itu tergantung pemakaian. Jadi kalau sudah mendaftar di WhatsApp Official API, itu teman-teman harus merelakan WhatsApp yang di HP. Kecuali teman-teman daftar yang coexistence. Tapi coexistence sendiri beberapa business partner itu tidak recommended. Mereka tidak merekomendasikan gitu. Jadi harus lewat website gitu. Dan ya saya temui selain mahal juga beberapa agak ribet, harus ada persyaratan NIB dan lain sebagainya, banyak sekali persyaratannya gitu teman-teman. Dan untuk inisiasi chat pertama, kalau kita WhatsApp di HP itu kan bisa langsung WhatsApp gitu ya, misalnya saya kirim ke Adit atau saya kirim ke Clara atau siapa gitu, saya bisa tinggal chat di HP, terkirim gitu. Tapi kalau teman-teman mendaftar di WhatsApp Official API, itu teman-teman nggak bisa gitu langsung. Teman-teman harus buat template dulu, broadcast, kita nyebutnya istilahnya broadcast. Jadi harus broadcast dulu, buat template, template diajukan, terus nanti di broadcast, dikirim ke nomor itu. Dan aduh, panjang, jalan ceritanya panjang hanya untuk inisiasi chat di awal. Dan itu dia punya kayak 24 jam active window, jadi teman-teman bisa chattingan sama customer itu hanya dalam waktu 24 jam. Setelah itu teman-teman harus keluar duit lagi untuk inisiasi chat pertama. Itu kurang lebih 300 sampai 600 tergantung tujuannya, ada di sana marketing, utilitas dan lain sebagainya. Jadi selain ribet, mahal juga gitu. Jadi beberapa teman di komunitas IT itu mereka membuat sendiri yang namanya unofficial API. Banyak sekali pilihannya, cuma saya pakai yang cukup terkenal di dunia begitu, nanti untuk saya bagikan.
Tapi ada beberapa catatan yang perlu teman-teman pahami untuk memakai unofficial API. Itu yang pertama adalah nomornya sudah aktif minimal 6 bulan. Jadi aktif dipakai sehari-hari nih. Kayak teman-teman WhatsApp-an biasa sama customer, sama keluarga, sama tetangga, atau sama siapa begitu. Jadi harus ya aktiflah menunjukkan bahwa yang chat ini adalah manusia. Update status, comment story, dan lain sebagainya begitu. Ada beberapa teman yang nekat gitu ya, berapa bulan baru usia WhatsApp-nya. Ya, ada yang nggak ke restrict atau ke ban, tapi ada juga yang baru aktifkan nomor langsung masukin waha kena restrict gitu. Kadang langsung permanen gitu. Jadi memang pintar-pintarnya kita gitu ya. Jadi nanti saya akan berikan tips-tips yang teman-teman bisa pakai. Kemudian yang kedua adalah hanya digunakan untuk membalas pesan. Seperti yang saya ceritakan tadi, untuk official API, mereka itu broadcast untuk inisiasi chat pertama kali itu membayar gitu ya. Jadi kalau kita pakai yang unofficial, kalau kita pakai untuk broadcast itu kemungkinan untuk di restrict-nya itu besar banget gitu. Kemudian yang ketiga adalah hindari penggunaan dengan kata perintah berulang. Jadi kalau misalnya, ini saya cerita pengalaman saya pribadi ya, sebelumnya saya pakai AI chatbot itu lokal. Jadi saya install satu aplikasi di Android saya, namanya itu Autoresponder for WhatsApp. Itu kalau secara keamanan aman banget begitu ya. Cuma dia terbatas, nggak bisa apa namanya, membaca gambar, mendengarkan voice note, begitu, ngirim media, gitu nggak bisa. Dan platformnya itu ya apa ya, terlalu ribet dan kita settingannya harus di HP gitu. Jadi waktu itu saya sempat akhirnya pakai dua, semi cloud. Jadi sebagian untuk yang AI chatbot yang urusan sama media itu saya pakai yang di cloud di WAHA. Kemudian sebagian yang berulang itu saya pakai yang di AR atau autoresponder gitu. Jadi waktu itu dipakai kita perintah absen gitu. Itu perintah absen kemudian masukin kode karyawannya begitu, dan itu aman, sejauh itu aman. Nah, saya iseng-iseng nih, saya cobalah saya full cloud gitu. Jadi nggak pakai yang lokalan di HP, karena kalau kita pakai aplikasi di HP kan otomatis baterai itu cepat habis begitu ya teman-teman ya. Terus ya lebih mudah panas gitu. Akhirnya saya coba full cloud. Jadi termasuk absen kata terus kode itu dikirim lewat WhatsApp dan dianalisa, diproses di cloud, semuanya di Waha, di NFN begitu. Ya berhasil di awal-awal, tapi setelah bulan kesekian tiba-tiba kena restrict. Saya untungnya restrictnya 5 jam. Akhirnya saya migrasi kembali ke semi cloud. Jadi untuk pelayanan customer service biasa, urusan media itu diproses secara cloud di Waha dan NFN. Dan yang untuk kata perintah berulang itu saya pakai yang kembali ke AR. Itu aman juga. Cuma terus saya pelajari lagi kan sistem Meta, sambil saya juga urusan sama beberapa klien, itu saya menemukan bahwa wah ini nggak bisa nih kalau operasional bisnis sepenuhnya di WhatsApp. Untuk sekarang masih bisa, tapi untuk mungkin jangka 2-3 tahun saya agak ragu gitu. Jadi saya persiapan saya buat web app sendiri. Tapi silakan teman-teman explore nanti, jangan khawatir gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada bingung apa, kita punya AI yang banyak sekarang pilihannya ya, ada Gemini, OpenAI begitu. Kalau bingung masih tanya di komunitas, banyak sekali komunitas tersedia di online. Tapi intinya WhatsApp itu masih sangat berguna. Sampai sekarang saya pakai WhatsApp itu untuk AI customer service, dan ada yang kasir juga, jadi sistem pembayaran divalidasi secara otomatis begitu. Itu semua di WhatsApp. Untuk operasional yang terlalu kompleks gitu ya, kayak yang menggunakan harus kayak kata perintah berulang apa, itu saya buatkan aplikasi sendiri untuk jaga-jaga. Oke, terakhir ini disclaimer teman-teman, baik official dan unofficial API itu tetap semua punya kemungkinan restriction atau ban. Restriction itu biasanya teman-teman nggak bisa pakai WhatsApp web berapa jam, 5 jam. Waktu itu saya kena 5 jam. Tapi di HP tetap bisa WhatsApp-nya, untungnya di situ. Dan kalau udah ban, nah itu yang permanen. Nah, saya heran, saya dulu berpikir begini, kalau kita pakai WhatsApp official kan udah bayar mahal tuh ya, resmi juga, ribetnya perizinan dan sebagainya, wah nggak mungkin lah di ban. Nah, ada satu kejadian sama satu klien saya, ketika itu dia sudah subscribe di official API, saya nggak sebut di perusahaan apa gitu ya, banyak sekali kan.
ada inisial B, C, A, dan lain sebagainya begitu ya. Bukan BC Abang, inisial B, C, A gitu ya. Banyak gitu. Dan dia subscribe di salah satunya. Dan satu waktu dia promosi usahanya. Broadcast kan, jebret ke 500 kontak kalau nggak salah. Dan itu ada tier-tiernya, nggak bisa langsung 500 atau 1000. Teman-teman harus membuktikan dan harus membayar sekian ratus ribu untuk inilah aku aktif. Dalam 7 hari harus setiap hari sekian ratus dengan target 1000 kalau nggak salah. 1000 kontak dalam 7 hari untuk bisa naik ke tier, untuk menghubungi atau broadcast lebih banyak kontak. Dan klien saya waktu itu sesuai saran dari bisnis partnernya Meta, dia mau naik tier, dia harus broadcast. Jadi dia broadcast, dan dia kena restrict gitu. Waduh, gitu. Akhirnya kita brainstorm bareng, klien saya sama pihak Meta bisnis partnernya ini, official, dia udah official, perusahaan gede juga gitu. Saya dan klien saya kaget dong, kita udah bayar mahal kok, masih kena restrict begini begitu. Belum ada solusi apa, dan saya singkatkan aja ceritanya, akhirnya 90 hari nomornya dia nggak bisa dipakai di WhatsApp. Lebih parah malah. Karena saya coba ngelus-ngelus dada, ternyata setelah di brainstorm itu apa alasannya, karena 50% dari orang yang di broadcast itu tidak membuka chatnya. What? Gitu kan, saya kayak nggak masuk akal aja ya, orang nggak buka chatnya, mungkin langsung dihapus ya, orang kalau terima iklan di WhatsApp kan kadang males. Jadi mereka langsung hapus atau mereka apa, ada statistiknya di official partnernya itu. Jadi 50% nggak buka chatnya. Karena ini, makanya kena restrict. Aduh, akhirnya ganti nomor, aduh, gitu banget. Saya dalam hati kayak, oh ternyata tidak ada yang benar-benar aman ya gitu, baik official ataupun unofficial. Jadi itu jadi pengalaman di lapangan seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi keputusan untuk teman-teman pakai official atau unofficial ya selalu hitung budget, hitung kepraktisan, dan teman-teman mau dikembangkan kemana nanti ke depannya. Oke, kita lanjut. Kurang lebih untuk WhatsApp seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, satu pertanyaan aja ya, biar hemat waktu. Silakan. Langsung buka mikrofon aja nggak apa-apa, biar lebih cepat ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya saya sambil ngomong, terus teman-teman ada kepikiran sesuatu, biar nggak lupa gitu, di chat dulu, nggak apa-apa. Nanti mungkin saya minta tolong Adit untuk membacakan gitu. Oke, kemudian lanjut, teman-teman. Itu WhatsApp. Kemudian kita ketiga masuk ke NNN. NNN ini apa, Bro Bram? NNN ini platform otomatisasi alur kerja. Jadi workflow automation yang berbasis low code, bukan no code. Jadi tetap kita bisa pakai JavaScript, Python gitu ya. Ada node-nya sendiri namanya code gitu. Dan teman-teman bisa coding di sana. Kalau misalnya aku nggak punya kemampuan coding, nggak apa-apa, bisa juga manual dengan menyusun satu-satu node seperti itu. Cuma kan kalau menyusun satu persatu kadang agak ribet ya, bisa jadi sarang laba-laba saya nyebutnya begitu. Dan NNN ini open source, jadi gratis dipakai. Teman-teman bisa install di VPS teman-teman atau pilih-pilih platform yang dia udah menyediakan, tinggal pakai aja NNN-nya, itu juga bisa. Jadi NNN ini digunakan untuk menghubungkan berbagai aplikasi, API, dan layanan secara visual. Ini kalau teman-teman lihat ada Google Drive, ada database-nya di Postgres gitu ya. Jadi contoh realnya di lapangan itu mungkin seperti ini. Ketika teman-teman tadi test drive gitu ya, teman-teman chat di WhatsApp saya. Kalau WhatsApp biasa itu kan ya teman-teman harus cek di aplikasi WhatsApp di HP untuk siapa yang menghubungi nomornya, terus dia chat apa begitu ya. Harus ngecek manual satu-satu. Tapi kalau sudah kita aplikasikan NNN ini di WhatsApp kita, misalnya dengan Waha, itu nanti kita bisa ngambil data lebih banyak. Dalam arti seperti ini, ketika ada yang menghubungi, jepret, ada si A, si B, si C. Nanti ini masuk ke Google Sheet semua, dirapikan sama AI-nya, begitu. Terus nanti bisa ada notifikasi ke owner atau ke admin, melalui Telegram, kayak melalui WhatsApp juga, atau yang lain, gitu, bahwa ada orang yang menghubungi, gitu. Nanti misalnya calon customer ngobrol sama AI CS-nya, gitu. Terus, wah kayaknya lebih enak ngobrol sama manusia nih. Dia bisa request, nanti AI-nya langsung ngasih notifikasi, AI-nya mati sendiri untuk kontak itu, dan nanti ada notifikasi di owner atau di admin.
kalau ada orang yang membutuhkan bantuan CS manusia gitu. Nanti ketika udah dibantu sama manusia, mau diaktifkan lagi, AI-nya untuk kontak itu bisa. Jadi platformnya tuh banyak sekali bisa dikembangkan sesuai kreativitas teman-teman gitu. Dan mungkin teman-teman punya aplikasi sendiri, bisa nanti pakai webhook gitu ya, untuk kirim datanya ke WhatsApp, itu tuh bisa juga. Atau kirim data ke Telegram, macam-macam. Oke, situs officialnya teman-teman bisa akses nanti di @n.io. Itu untuk NNN. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan aja ya. Ya, oke. Belum ada? Ya, kita lanjut dulu ya. Di setiap slide saya kasih kesempatan satu orang mungkin ingin bertanya. Kemudian selanjutnya ini Waha. Sebenarnya banyak pilihan selain Waha. Gitu. Saya pilih salah satu yang saya sudah coba hampir setahunan ini, dan saya sudah coba ini cukup oke, begitu ya, dibandingkan yang lain-lain, begitu. Dan apa sih Waha itu? Waha itu open source juga, jadi pada dasarnya dia gratisan, begitu. Tapi ada beberapa fitur yang memang kita harus bayar ke Waha sekali untuk seterusnya dipakai. Gitu. Dia open source yang berbasis Node.js, berfungsi sebagai WhatsApp gateway untuk mengotomatisasi pengiriman dan penerimaan pesan melalui REST API atau WebSocket. Waha ini bersifat self-hosted, teman-teman bisa install sendiri di VPS teman-teman, mungkin ada PC atau laptop yang nggak dipakai di rumah, bisa dijadiin server gitu untuk pakai Waha. Gitu. Cuma ya masih lebih ribet. Ada beberapa pilihan platform, nanti saya kasih tahu juga apa yang bisa dipakai. Jadi dijalankan di server sendiri via Docker. Gitu. Docker ibarat wadah lah, teman-teman masukin aplikasi apa di sana. Gitu. Jadi kalau ada beberapa Docker, aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C dengan Docker yang berbeda, mereka tidak bisa saling tumpang tinggi. Gitu. Jadi lebih aman. Terus memungkinkan integrasi bot notifikasi tanpa batasan pesan dan sering digunakan untuk sistem otomatisasi bisnis. Gitu. Waha sendiri punya 3 engine, teman-teman. Yang pertama ada Web.js, NoWeb, dan GoWest. Ya, jujur saya belum pernah pakai yang GoWest. Saya pakai yang Web.js sama NoWeb. Saya akan share beberapa yang saya tahu, dan kenapa saya milih hanya 1 dan 2. Gitu. Oke, situs officialnya teman-teman kalau ingin belajar lebih dalam, itu ada di waha.getlive.pro. Di situ ada dokumentasi lengkap, cara installnya kalau misalnya mau di VPS sendiri bagaimana. Begitu. Awal saya install Waha ini di Hostinger waktu itu, di VPS Hostinger. Cuma ya harus mikir lebih banyak begitu ya, karena kan misalnya benar-benar dari nol. Makanya saya cari platform yang lain. Dan oke, gitu. Jadi tergantung teman-teman mau mulainya benar-benar dari dasar banget atau mau langsung yang terima jadi bebas gitu ya. Oke, ini tambahan sedikit pengetahuan tentang Waha. Jadi tabel sederhana aja ya, engine ada Web.js, NoWeb, dan GoWest. Ibarat kalau Web.js, teman-teman mungkin udah pasti pernah ya login ke WhatsApp web di laptop atau di PC, gitu. Ini Web.js itu sistem kerjanya kurang lebih sama dengan WhatsApp web. Jadi dia di browser ya, resource-nya itu dia cukup berat, memakan RAM yang cukup besar, gitu. Jadi kalau misalnya kemarin saya install itu 1 giga, berapa waktu yang lalu saya dapat klien itu dari India, dia itu saya installkan di Web.js, begitu. Itu 1 giga itu cuma 1 nomor gitu ya. Sementara saya di nomor-nomor lain saya pakai NoWeb. NoWeb itu lebih ringan, gitu. Cuma dia nggak di sistem browser, resource-nya ringan, tapi stabilitasnya kurang stabil kadang. Gitu. Tapi cukup oke sih, karena kan juga kalau yang menghubungi WhatsApp saya dalam sehari itu ya nggak terlalu banyak juga, gitu. Jadi saya pakai yang NoWeb. Gitu. Karena kemarin itu klien saya kebetulan dia ngadain acara di TV kalau nggak salah, terus dia share QR code gitu, jadi para penonton scan QR code-nya, terus WhatsApp organisasinya dia. Gitu. Jadi saya mencari yang sangat stabil, gitu. Akhirnya saya pilih yang Web.js. Gitu. Nah, GoWS ini ibarat dia ada di tengah-tengah, teman-teman. Jadi browsernya tidak, resource-nya ringan, dan stabilitasnya stabil. Gitu. Nah, kenapa saya sendiri pakai yang NoWeb? Nah, ini saya baru nemu berapa bulan yang lalu, kelemahannya Web.js itu stabil memang. Cuma ada salah satu kelemahan lain selain berat, makan RAM besar adalah dia ini nggak baca nomor HP. Teman-teman kalau yang ngikuti berita IT, mulai kurang lebih Juni 2026,
ini WA akan mulai mengesampingkan nomor HP. Jadi nomor HP ini akan anggapannya privacy. Jadi teman-teman nggak perlu tahu nomor HP-nya orang untuk bisa kirim WA ke mereka. Kedepannya seperti itu. Itu udah mulai diuji coba sama WhatsApp sekitar bulan Oktober tahun lalu. Jadi Oktober tahun lalu saya di Wahana Web ini otak-atik lagi, penyesuaian lah. Gitu. Kalau sekarang udah oke gitu. Nah, WebJS ini nggak bisa dapat 628 sekian-sekiannya dari customer yang menghubungi WhatsApp teman-teman. Gitu. Tapi kalau no web, dia masih bisa. Gitu. Itu aja kelemahannya. Sama resource yang berat. Jadi, akan teman-teman pilih di mana. Ini rekomendasi penggunaan aja untuk production yang stabil dan fitur lengkap, teman-teman pakai yang WebJS. Kalau yang production ringan dan modern bisa GoWest. Kalau yang eksperimen, benar-benar mau kenal dalamannya WhatsApp itu seperti apa, sistemnya, cara kerja, pakai no web juga bisa. Oke, itu mungkin untuk sekilas pengetahuan tentang WAHA. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau tanya, boleh, silakan. Satu orang penanya. Bolehlah kirim mungkin emoji atau apa biar saya tahu teman-teman nggak ketiduran atau gimana. Oke, thank you, Rendemian, Ridwan. Oke, masih menyimak ya. Ya, oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Ya, nah ini kita DIY nih. Oke, siapa nih yang mau langsung coba nanti kita dampingin gitu ya secara live gitu. Ada nggak? Ada nggak? Silakan, jangan malu ya. Yang sudah setia mungkin yang udah ada saldo 100 nanti kita, ini bukan dikasihkan ke saya 100.000 ya teman-teman, enggak, pakai sendiri untuk teman-teman. Gitu. Persiapannya itu yang pertama harus punya nomor WhatsApp aktif di HP, gitu ya, udah install WhatsApp di HP biar cepat. Kemudian yang kedua ini ada nanti persiapkan aja saldo. Kita butuh kurang lebih $5, 86.000 atau kurang nanti. Sisanya itu biasanya cuma untuk API-nya. Kita bulatkan aja biar gampang 100.000. Kemudian yang ketiga akun NNN. Keempat ini dashboard WAHA, begitu ya. Kemudian nanti kelima itu API, Application Programming Interface, kuncinya dari AI yang akan dipakai, Gemini, OpenAI, DeepSeek, dan lain-lain. Nanti kita akan pakai yang OpenAI. Gitu. Nah, nanti untuk memudahkan, itu nanti nomor 3-5, saya sarankan untuk dibuat di satu aplikasi platform, Smallpot, begitu. Teman-teman bisa langsung akses saja di s.id, chat.id, atau scan di laptop atau PC teman-teman. Jadi nanti tinggal diarahkan begitu, teman-teman buat akunnya. Gitu ya. Udah siap nih? Atau ada yang mau langsung praktek? Ayo, nggak apa-apa, satu orang. Jadi selesai workshop ini, teman-teman udah punya produk yang bisa dipakai, nanti langsung eksperimen, ngembangin sendiri. Ada? Jangan malu ya, nggak apa-apa. Jangan merasa kayak, oh aku nggak terlalu pinter gitu. Enggak. Kita semua itu pernah bodoh, kasarnya begitu. Saya juga dulu awal belajar NNN itu kayak orang tanya sana, tanya sini gitu. Ya ada beberapa yang bantu, tapi ujung-ujungnya yang paling banyak membantu ya usaha sendiri gitu ya. AI, gitu, tanya AI, terus eksperimen sendiri, error-error sendiri, begitu. Jadi di sini nggak ada yang lebih pintar atau lebih bodoh, nggak ada gitu ya. Saya hanya tahu lebih dulu aja gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau. Oke, ada? Atau malu-malu semua ini ya? Sudah Bang, sudah punya akunnya. Udah punya? Oke, udah punya akunnya. Oke, siap. Udah punya akunnya. Yang lain mungkin ada? Oke, nggak apa-apa. Kalau udah punya akunnya, bisa kita langsung mulai, begitu ya. Jadi langkah pertama, teman-teman daftar akun, gitu. Silakan dari link yang ada, kurang lebih 3 menit, gitu ya. Ini saya timer aja 3 menit. Teman-teman sambil menunggu timernya selesai, mungkin ada yang mau bertanya seputar NNN, WAHA yang sudah kita bahas tadi. Silakan. Mungkin ada yang belum buka akunnya di Sumopod, buka aja langsung. Jadi setelah ini kita bisa langsung praktek. Belum top up dulu, gitu. Ini saya langsung skip aja ya ke yang sini. Ya.
Jadi silakan top up sendiri, teman-teman masuk ke billing gitu, kemudian top up, teman-teman masukin misalnya 100.000 gitu. Mas, Oke, ya, sisa gimana? saldo saya 45.000 bisa nggak? Wah, sudah punya NNN belum? Belum sih, belum ada servis itu. Servis NNN belum punya? Belum punya. Wah, udah punya belum? Wah juga belum. Waduh, nggak cukup kayaknya. Harus 86.000 itu ya. Ya, paling nggak ditambahi, mungkin tambahi 50.000 gitu, di 95.000 gitu ya. Top Oh, up dulu aja. Gitu. oke Mas. Oke, 2 menit lagi, teman-teman. Yang lain mungkin mau bertanya. Mas, mau tanya dong, itu Ya. Waha dan NXN-nya langsung di situsnya langsung atau di services Sumopot ya? Iya, di services nanti. Oh, siap. Ya. Jadi nggak perlu bikin akun NXN trial gitu ya? Tetap nanti kita akan harus membuat akun lagi di NNN-nya. Jadi harus masukin email apa. Nanti saya dampingin juga di sini. Oke, siap Mas. Hey guys, aku lagi nggak punya saldo, WK. Nggak apa-apa ya, yang nggak punya saldo. Ini tanggal tua ya, nyimak aja. Gitu. Nanti kalau udah gajian, udah ada duit, langsung gas. Mas, nanya Mas. Iya. Ini misalkan saya pakai WA daily saya ini nggak apa-apa nih, nggak ngepek nih. Apa saya itu nggak jadi dedicated untuk Oh, jangan. jangan ya? Jangan, kalau saran saya jangan pakai Oh, yang gitu. harian. Saya dulu Oh, sebenarnya nekat. Awal itu saya ada 3 WA gitu. Ini kepake semua untuk kerjaan. Saya pakai yang paling jarang dapat chat. Saya oke, coba. oke. Usianya setahunan kalau nggak salah waktu itu. Berarti Saya coba, ya aman. minimal bulan pemakaian dulu Mas ya? Ya, kalau bisa 6 bulan pemakaian minimal. Oke. Oke, makasih Mas. Oke, siap. Jadi istilahnya nomor WhatsApp yang siap untuk kalau ada apa-apa aman. Gitu. Sebenarnya aman sih. Gitu. Saya waktu itu nyoba di satu, jeda seminggu saya langsung install semua di 2 nomor lainnya. Gitu. Pakai Evolution API boleh Mas. Oh, belum pernah dengar saya Evolution API ini. Mungkin apa itu? Itu AI atau apa ya? Itu sama kayak WH Mas, kayak Oh, PhonePe kayak dan lain sebagainya. Oh, sih. Nggak apa-apa sih, cuma hari ini kan yang kita bahas WH sama NNN. Gitu. Iya betul. Saya belum pernah Mungkin coba kalau Evolution. mungkin nanti disesuaikan sendiri Mas, karena kan beda data Iya, variabel masih beda kan. parameternya biasanya kadang beda. Gitu. Oke, udah ya, waktunya kita lanjut. Teman-teman langsung pilih aja. Setelah saldonya udah ada, teman-teman bisa beli NNN dan WAHA, gitu ya. Ada di masuk ke bagian service. Saya zoom. Teman-teman pilih service. Kemudian teman-teman beli yang NNN sama yang WAHA, yang no web. Oke. Setelah beli, misalnya NNN dulu, teman-teman bisa pilih yang ini. Yang NNN plus dia 30.000 gitu ya. Untuk yang 1 GB RAM-nya. 30.000 per bulan. Ini oke untuk chatbot atau AI agent. Ya, jadi nanti I agree begitu, nanti provision apa, teman-teman buka tab baru aja di browsernya. Nah, teman-teman lanjut ke yang ini, beli yang wahanya itu misalnya yang 25.000. Ya, jadi yang 1 giga itu 25.000 untuk 1 GB RAM. No web ya. Deploy service, nanti I agree, saya setuju. Nanti dia provision juga. Oke. Ya, mungkin 3 menit sambil nunggu provisionnya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lain, silakan. Mas mau nanya dong. Gimana? Eh ini nanti langsung pakai Node WH atau kita bakal pakai HTTPS-nya dari NNN? Pakai Node WAHA aja kita, lebih cepat kan. Siap. Kalau HTTPS itu lama, ribet. Oh iya benar. Uh, Karena manual ya. uh, Oke, silakan.
Wah, ada Om Guspa juga ini join ya. Kasih saya akses admin. Nggak bisa, Om. Oke. Pak, kalau keburu kepilih yang 512, yang 15.000 gimana ya? Gimana, gimana? Saya kepilih yang 512, bukan 1 giga atau gimana ya? Kalau sudah kebeli nggak bisa sih. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba aja ya. Cuma mungkin Oke. agak lemot. Dulu saya awal di 512 kalau nggak salah. Terus saya upgrade. Nggak masalah. Oke. Ini sambil saya baca-baca chatnya teman-teman tadi ya. Tadi trial, oke. Ya, udah ya. Kita lanjut. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman bisa pilih bagian AI di sini, menu AI. Kemudian teman-teman masukin aja di sini misalnya $2 gitu ya. Teman-teman centang captcha-nya Cloudflare, terus top up $2. Ya, langsung aja ya. Jadi ketika sudah saldonya ada di sini, teman-teman bisa pilih API key plus API key. Kemudian di sini muncul create a key, teman-teman berikan nama, misalnya trial atau apalah, terserah teman-teman. Dan credit limit ini optional untuk batasi pengeluaran ya, jadi di budget dari awal. Jadi API AI-nya, tokennya tuh nggak membludak, akhirnya ngurus ke token gitu ya, silakan. Kemudian di sini ada nanti teman-teman muncul key-nya. Nah, ini teman-teman copy paste, teman-teman simpan di notepad atau di yang lainnya gitu ya. Silakan. Jadi silakan di copy API key-nya, nanti kita pakai. Jadi API key plus beri nama, kasih kredit limitnya, budget yang disiapkan untuk AI-nya berapa, kemudian copy paste di bagian your new key. Ini saya sarankan di awal di copy paste. Kenapa? Karena nanti kalau udah kebentuk nggak ada pilihan tombol kopinya dari semua potnya. Sayang sekali gitu. Oke, kemudian lanjut silakan teman-teman buat misalnya di langkah 8, teman-teman buat di Notepad atau Microsoft Word atau aplikasi pencatatan lainnya. Masukin API key-nya paste di sebelah sini begitu ya. Terus ketik aja test URL WAHA sama prod URL WAHA production URL WAHA untuk nanti kita masukin menyusul dua ini. Yang ini kan udah ada tadi, teman-teman paste di situ. WK mau ngehack. Iya tadi Om Guspa itu satu grup di grup WhatsApp lain itu. Sudah pintar ya. Oke, lanjut ya, teman-teman. Masuk ke langkah ke-9, teman-teman masuk ke NNN ya. Terus service-nya, service NNN, terus masuk di bagian minutes gitu. Jadi ini saya ajarin benar-benar untuk teman-teman yang awam gitu ya, dan sangat teknikal nanti. Selanjutnya teman-teman masuk ke langkah 10 ya, udah ini sebentar. Ya. Oke, teman-teman masuk ke admin console, open. Nah, ini kan ada URL-nya, apa-apa-apa. Oke, sudah. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu, satu slide bisa satu pertanyaan ya, paling nggak ya, langsung aja, nggak apa-apa. Nah, teman-teman langsung setup NNN-nya. Jadi teman-teman di awal harus membuat akun administrator atau owner-nya. Masukin aja emailnya apa, first name, last name, password. Harus diisi semua. Gitu. Kalau password ini kurang lebih 8 karakter ke atas, harus ada angka dan huruf kapital. Besar kecil jadi hurufnya. Ya, langsung open mic boleh. Ya, saya langsung dengar. Gitu. Teman-teman yang lain juga bisa dengar. Oke, mungkin 3 menit di sini ya.
Sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mas, itu tadi slide sebelumnya yang mencatat apa tadi? Tes URL, production URL WAHA, sama apa satunya lagi Mas ya? API, AI-nya. API, AI, oh gitu. Ya, API key-nya, AI-nya. API key. Di API key-nya tuh AI-nya top apa berapa ya Mas ya di AI modelnya tuh? Diisinya yang ini, ketika tadi beli AI kan, dimasukin. Kalau misalnya nggak keburu ke copy nih, dihapus dulu nggak apa-apa. Nggak ngurangin saldo kok itu. Dihapus, terus ulangi lagi plus API key, kasih nama, kasih kredit limitnya berapa untuk AI-nya. Kemudian kan muncul ini, di B ini. Nah, ini baru di copy, dimasukin ke notepad. Oh ya, oke. Oke, udah ya. Nah, ketika udah gitu, teman-teman buka NRN-nya. Nah, biasanya tampilan di awal seperti ini. Welcome, Bram, gitu. Ini saya sarankan opsional, tapi saya sarankan teman-teman bisa aktifkan verifikasi 2 arah, begitu ya. Jadi masuk ke bagian gambar gear ini, bentar saya zoom. Di gambar gear, teman-teman masuk ke personal, gitu. Nanti teman-teman masuk ke bagian ini, personal, enable, dan teman-teman pakai apa misalnya Google Authenticator, Microsoft Authenticator, atau yang lain. Hari ini saya nggak bahas rinci ya, teman-teman nanti bisa menyusul aja, karena kan kita masih belajar juga, jadi biar nggak lama di waktu. Jadi masuk ke setting, personal, to FA. Oke, lanjut. Kita akan install untuk community node dari wahanya, gitu. Teman-teman bisa masuk ke bagian ini, sama seperti tadi, bagian setting ya, kiri bawah gambar gear, kemudian setting, pilih community node, kemudian install a community node, gitu, dan teman-teman ketikkan seperti ini, add devlike approve NNN nodes waha. Saya bantu ketik di sini ya, di chat ya. Nanti otomatis nanti waha yang terbaru yang akan terinstall di NNN teman-teman. Oke. Silakan di copy paste dari chat di Google Meet, berikan centang, install. Nanti setelah berapa waktu kalau udah berhasil, dia akan muncul. Seperti ini. Community nodes, devlike pro, ada 2 nodes, ada nodes tambahan, ada waha sama waha trigger. Nah, nanti 2 kategori nodes ini yang akan kita pakai untuk membuat AI chatbot. Oke. Kalau saya agak kecepatan, nggak apa-apa ya teman-teman. Bang, bentar gitu, nggak apa-apa. Selama nggak disuruh nunggu 1 jam aja nggak apa-apa gitu. Oke, kita lanjut ke langkah ke-14, yaitu memulai membuat workflow. Jadi kalau udah tadi, udah selesai di langkah 13 kan, teman-teman bisa di sebelah kiri ini ada panah, settings, teman-teman kembali lagi ke menu awal NNN, dan teman-teman mulai klik start from scratch. Jadi kita akan mulai membuat workflow-nya. Oke, jika udah dibuka, teman-teman bisa, kita akan awal memulai dan memasang trigger waha. Jadi teman-teman ketok aja di bagian kiri atas, sebelah personal dan slash ini, AI chatbotku, misalnya berikan nama sesuai yang teman-teman mau. Kemudian di pojok kanan atas ada plus, ini ya, teman-teman ketok aja. Nah, jika sudah, teman-teman cari di sana, itu ada ketok kaca pembesar ini, ketik waha. Nanti akan muncul waha trigger. Teman-teman pilih yang waha trigger. Ya.
kemudian pilih add to workflow. Selanjutnya di langkah 17, teman-teman copy paste ya untuk yang test dan production URL. Jadi ketika teman-teman buka gitu ya, itu ada test URL di sini. Dan kemudian di sebelah sini juga ada production URL. Cukup diklik aja di link yang panjang ini, teman-teman klik, terus copy kan, paste di notepad yang tadi. Kemudian teman-teman klik lagi yang sebelah sini untuk production, klik lagi linknya, copy, dia paste lagi di notepad. Ya. Sejauh ini aman. Boleh kirim emoji biar saya tahu ini aman atau gimana, jempol-jempol gitu biar saya paham. Oke. Ya, thank you. Oke, kita lanjut ya. Di langkah ke-18. Jangan khawatir, cuma sampai 26 langkahnya gitu. Tapi teknis banget, nanti saya akan bahas. Kemudian hubungkan Waha ke nomor WhatsAppmu. Ya, kita udah, itu jangan ditutup ya, diminimize saja dulu yang N itu. Nah, teman-teman buka lagi bagian service di Sumopod, kemudian pilih Waha Plus-nya yang udah dibeli tadi, kemudian pilih manage sebelah sini. Ya, nanti akan muncul ada beberapa pilihan di sini, jangan bingung. Saya akan bantu jelaskan satu persatu begitu. Untuk yang awal nomor 1 ini URL untuk login. Jadi Waha itu punya dashboard sendiri yang teman-teman bisa akses. Dashboard ini misalnya satu Waha, teman-teman mau pasang lebih dari satu nomor bisa. Kalau no web biasanya akan lebih ringan, jadi itu bisa. Misalnya pasang 3 nomor. Jadi nanti semua nomor WhatsApp yang dipasang ke Waha ini teman-teman bisa akses. Misalnya nih, teman-teman punya 3 nomor WA, terus mau chattingan dalam satu tempat, itu bisa di Waha Dashboard nanti. Nah, aksesnya di mana? Itu aksesnya di admin console ini. Teman-teman nanti buka open. Tapi jangan di open dulu, saya jelaskan dulu ya. Kemudian yang API documentation detail ini nanti dipakai untuk credential, untuk menghubungkan NNN-nya sama Waha. Anggapannya si Waha ngasih kunci ke NNN. Ini loh, kunci rumahku. Kamu bisa ngakses, ngurus rumahku. Kurang lebih seperti itu. Bahasa awamnya ya. Kemudian di sini ada API key. Ini API key-nya untuk Waha. Ini browser base. Jadi contohnya seperti ini. Teman-teman login ke dashboard Waha di PC misalnya. Itu akan dipakai hanya sekali aja install-nya. Itu di copy paste API key-nya. Untuk API key itu bisa di copy paste di bagian kanan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau buka lagi, misalnya di tablet atau di HP, nah ini perlu API key lagi. Jadi nggak cukup username sama password untuk login. Teman-teman perlu install API key. Gimana cara installnya API key-nya? Nanti kita akan bahas. Oke, ini agak banyak yang bagian slide ini materinya. Mungkin teman-teman ada yang bingung atau ada yang ketinggalan. Silakan. Kalau udah oke, bisa jempol-jempol atau emoji yang lain. Oke. By the way, ini nanti saya kasih bonus ya. Satu orang yang paling aktif, nanti saya ajak ke grup premium. Gitu. Grup premium saya di Telegram. Jadi gratis aja, nggak perlu bayar. Kalau mau join di situ, itu 150.000 sekali bayar untuk seterusnya. Kan lumayan lah, 150.000 ya. Silakan. Mau tanya, mau apa, nanti yang paling aktif saya akan pilih. Saya nanti akan diskusi juga sama Adit nih, siapa yang paling aktif, siapa yang paling kelihatan niat belajarnya nih. Oke. Ya. Kalau udah, saya akan lanjut. Kemudian ke langkah 19. Silakan teman-teman login, teman-teman buka yang di nomor 1 itu ada open, teman-teman buka ya di admin console. Kemudian nanti akan muncul kan ada username, password. Teman-teman copy paste saja dari yang bawah sini. Username, password. Di copy, di paste, nanti copy lagi ke nomor 5, di paste di bawahnya. Itu ya. Kalau sudah, nah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, langkah 20, langkah selanjutnya adalah teman-teman pasang API key-nya yang sebelah sini, nomor 3. Saya zoom dulu ya, API key-nya, teman-teman ketuk ini copy, terus teman-teman masuk ke bagian ini.
Di bagian sini ada, ya, sebentar saya tutupkan layar. Ya, ini ada icon pensil, teman-teman ketuk. Ini kan masih X di awal, teman-teman ketuk icon pensil, copy paste, masukin di bagian sini, API key. API URL-nya biarin. Name-nya juga biarin, nggak apa-apa. Masukin di sini, kemudian save. Kalau udah bener API key-nya, ini nanti akan berubah jadi hijau. Gitu. Oke, sejauh ini bisa mengikuti. Kalau bisa mengikuti, bisa kirim emoji-nya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan pasang session. Session ini untuk membantu kita tahu nomor WhatsApp mana yang sedang aktif di Waha. Gitu ya. Jadi kita akan masukkan webhook di start new. Ingat tadi notepad yang isinya test URL sama production atau prod URL. Nah, itu kita masukin di sini, teman-teman. Jadi teman-teman masuk ke session, kemudian pilih start new gitu. Dan kemudian pilih webhook. Di sini boleh dikasih nama optional, boleh kasih nama misalnya MAT atau Bram, Clara atau Adit boleh, atau nama usahanya boleh. Nah, kemudian teman-teman kalau udah bagian webhook. Nah, di sini ada pilihannya misalnya custom device. Teman-teman itu mau menamai. Misalnya ini kalau teman-teman perhatikan ketika kita login WhatsApp web gitu di HP itu kan kelihatan kan misalnya titik 3 dia login di device apaan itu kita bisa custom di sini misalnya di Windows pakai browsernya Chrome gitu bisa tapi kalau dimatiin juga nggak apa-apa kalau nggak salah defaultnya dia Linux tulisannya ini engine-nya kelihatan di sini ini nggak terlalu dipakai metadata langsung ke webhook aja. Nah webhook itu kan nanti kita pakai 2 webhook yang diisi teman-teman yang test dan production. Nah, kemudian langkah selanjutnya tinggal beberapa lagi nih. Teman-teman paste untuk webhook pertama, teman-teman paste URL testnya yang dari NNN, itu paste ke sini. Setting events-nya cukup message saja, nggak perlu yang lain, jadi kita lebih hemat RAM gitu. Kemudian retrace, ini kalau ada gagal atau apa, bisa retrace attempts-nya itu 1, bisa delay second-nya misalnya 2. Ini sebenarnya subjektif sekali ya. Ada orang yang nyetingnya berbeda. Kalau saya biasanya settingnya gini aja. Gitu. Retry policy-nya linear. Linear itu saya satu setiap 1 detik kalau gagal diulang lagi, dicoba lagi, gitu ya. Untuk yang production teman-teman bisa pilih paste yang dari NNN, yang production ya. Ini kan perbedaannya di sini nih, di URL tengahnya webhook dash test sama webhook. Ini yang production yang tanpa kata test. Teman-teman samakan event yang message saja, kemudian retrace-nya ini attempt-nya 1, delay per second-nya, delay seconds-nya 2 seconds, eksponensial 1, ke 2, 4, 8, 8, 16, dan seterusnya. Oke, kalau udah aman di sini, bisa jempol-jempol atau kirim emoji yang teman-teman suka. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini penting sekali karena awal ketika saya belajar Waha ini saya ke-kick dari grup di perumahan begitu. Saya install di satu nomor WhatsApp-nya ini gabung di grup WhatsApp yang jumlah anggotanya 1000 gitu, anggota perumahan saya gitu. Yang di sana orang jualan apa tiap menit itu kan muncul. Nah, saya nggak ada waktu itu, waktu awal-awal Waha ini nggak ada opsi ini. Jadi kita ngesetnya manual di NNN gitu. Dan saya lupa ngesetnya, orang namanya belajar waktu itu ya lama sekali berapa tahun yang lalu itu. Saya coba, saya nggak set itu untuk ignore atau mengabaikan chat di dalam grup WhatsApp. Nah akhirnya setiap orang ngechat di grup direspon sama chatbot saya yang memang saking pinternya gitu ya. Di orang satu kali ngechat karena cepet banget di grup perumahan saya gitu. Setiap berapa menit, 1 menit, 2 menit, pasti ada orang baru ngechat. Jadi bayangin, tiap orang ngechat, direspon. Akhirnya sama admin grup, saya di-kick, terus dikasih tahu, Mas, jangan spam gitu. Oh iya, maaf. Jadi pelajaran yang berarti. Gitu. Kalau sekarang teman-teman enak, bisa kontrol langsung di Wahanya. Cukup dimatikan semua, statusnya matikan, grup matikan, channel matikan, broadcast matikan. Jadi, kalau ada chat, misalnya di grup, automation kita nggak jalan. Gitu ya.
Kecuali teman-teman memang pakai untuk di grup, itu boleh. Gitu. Tolong tapi dispesifikasikan. Kalau enggak, itu setiap grup itu dia akan ngerespon. Untuk proxy matiin aja, debug, disable nggak apa-apa. Gitu. Proxy ini kalau misalnya teman-teman mau main dengan IP gitu ya, diubah lokasinya atau mungkin untuk mengurangi kemungkinan di ban apa, tapi sejauh ini aman sih, saya matikan juga. Debug ini kalau teman-teman butuh log lebih lengkap, kalau ada error apa bisa, tapi dimatiin juga nggak masalah. Selanjutnya bisa di create and start. Sejauh ini aman teman-teman? Oke, aman ya, kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kepikiran sesuatu, ketinggalan, ngomong aja, kita bisa bahas. Oke, kemudian langkah ke-24. Teman-teman bisa ambil smartphone teman-teman, gitu ya. Kemudian pilih screenshot atau QR logo kamera ini. Jadi ibarat teman-teman login ke WhatsApp web, gitu ya. Jadi klik dulu, nanti akan muncul QR di laptop atau PC teman-teman. Teman-teman scan di situ. Beri nama device-nya apa, nanti dia akan connect. Kalau udah berhasil connect, oh ini sebelum ke sana, kalau misalnya ini jadi abu-abu, lihat ke sebelah kanannya lagi, di sana ada beberapa pilih, ada gear dan lain sebagainya, pilih yang start ini, tombol play ini. Nanti dia akan aktif lagi di sini. Oke? Nah, kalau udah berhasil, ini akan muncul nomor HP teman-teman di sini. Namanya apa, terus nomor HP-nya 628 berapa-berapa, @sias, dan ini nomor sekian-sekian-sekian, LID. Ini ID untuk nanti dipakai secara menyeluruh ya, kalau username udah dipakai secara global dengan WhatsApp. Kalau di Telegram itu Telegram ID. Orang awam itu biasanya nggak ngelihat. Mereka ngelihatnya cuma username sama nomor HP kalau memang pemilik nomornya yang share. Oke, aman sejauh ini? Boleh kirim emoji kalau udah oke, udah terhubung. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita buat simple aja, teman-teman. Untuk langkah ke-26, teman-teman bisa kembali ke NNN. Teman-teman pasang ini, WAHA trigger. Kemudian pasang Sensin, AI agent, dan seterusnya. Nah, ini cara nyari Sensin, AI agent, dan lain sebagainya. Di sebelah kanan layar, pojok kanan itu kan ada plus. Tombol tadi seperti awal teman-teman memasukkan WAHA trigger, teman-teman lakukan yang sama. Teman-teman ketik aja WAHA, gitu. Nanti cari Sensin. Nanti plus lagi, tombol plus, teman-teman cari lagi AI agent. Gitu. Lalu nanti teman-teman tambahkan, kalau yang di sini teman-teman ketok aja di sini. Di chat modelnya pilih yang OpenAI. Memorinya diklik lagi, nanti pilih yang simple memory. Kemudian nanti untuk start typing sama pilih WAHA, ini wait and hold. Kemudian ini stop typing dan send a text message. Kurang lebih caranya sama. Jadi teman-teman tinggal cari tombol plus di sebelah kanan aja, atas, pojok kanan atas. Masukin Sensin, AI agent, start typing, wait hold, stop typing, dan send a text message. Ini tinggal main tarik aja. Klik message, tarik ke Sensin nanti. Klik message, tarik ke AI agent. Gitu. Nanti kita akan bedah tiap node-nya satu-satu. Ini AI customer service yang sederhana, begitu. Nanti kalau mau pengembangan, itu nanti kita bisa pilih yang di sini nanti. Tool-nya nanti seperti apa, bisa dihubungkan ke Google Sheet, pakai service account. Kita mau hubungkan ke database kita sendiri, gitu, itu bisa. Oke, sejauh ini saya kasih waktu ya ini ya. Yang ini mungkin agak lama. 5 menit kali ya. Apakah ada rekaman sesi ini karena terlalu cepat? Oh iya, bilang aja nggak apa-apa. Yang sebelah mana yang terlalu cepat, Niko? Jadi saya harapnya bisa sambil praktek nih, dengerin sambil langsung praktek. Atau baru datang mungkin Nikonya. Ketinggalan di mana? Waktu scan QR-nya, Pak, itu memang di mana ya? Scan QR di sebelah sini. Masuk WAHA dashboard, ya.
isi yang session itu udah kan, nanti pilih yang ini, logo Oh, saya kamera. maksud scan di HP yang mau dipakai sebagai WhatsApp-nya ya. Iya, kita scan-nya pakai HP. Gitu. QR-nya kan muncul di PC gitu, nanti kita scan-nya pakai HP. Seperti kalau mau login ke WhatsApp web itu, Pak. Oke, Ya. saya coba lagi. Ya. Oke, kalau mungkin ada yang mau tanya, kita masih ada waktu 4 menit untuk slide ini, jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan, kalau nggak jauh ketinggalannya, kita bisa bantu, begitu. Kalau misalnya terlalu jauh, nanti bisa menonton kembali rekamannya. Nanti bisa dikembangkan lagi, cuma saya karena waktunya terbatas, saya nggak bisa spill semuanya gitu. Teman-teman bisa gabung di komunitas saya di Telegram gitu, nanti kita bahas lebih dalam gitu. Nanti ada delay begitu, ada bisa dihubungkan ke tools apa itu tuh bisa. Nanti setiap ada chat itu mau notifikasi ke nomor lain atau ke Telegram, saya sarankan ke Telegram sebenarnya lebih secara keamanan itu untuk mengurangi kemungkinan di ban nomor WA-nya. Jadi notifikasi ke Telegram aja kalau bisa ke Telegram. Terus menambah tools di sini, misalkan nanti ada AI agent, dia mengeksekusi AI agent lainnya, itu juga bisa. AI agent, dia mengeksekusi sub workflow, gitu juga bisa. Oke, udah coba chat test drive-nya keren. Saya coba spam chat ditangani dengan baik. Oke, thank you, Anwar. Kalau dari VPS kosongan harus install service dan NNN-nya dulu ya. Kebetulan ada VPS nganggur. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang Bro Laurentius ini punya skill, nggak apa-apa. Langsung aja. Kalaupun bingung itu bisa tanya-tanya sama AI. Waha sendiri itu punya yang namanya Waha GPT. Jadi custom chat GPT untuk knowledge Waha. Itu saya biasanya kalau nggak paham, saya tanya ke situ. Itu lebih spesifik kan jawabnya. Dibandingin kita tanya ke chat GPT biasa. Gitu. Tinggal diakses saja, akses ke Wahanya tadi itu, link yang saya bagikan. Di sana di awal itu ada Waha GPT, klik aja. Mau kirim foto apa, kita kalau bingung kan tentang Waha, tanya aja di situ juga bisa. Oke, sudah? Kalau sudah oke teman-teman, bisa kirim emoji biar saya tahu masih bisa mengikuti. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Waha Trigger, teman-teman. Waha Trigger ini istilahnya seperti nama bahasa Inggris. Ini kan bahasa Inggris trigger, artinya pemicu. Seperti pistol, dia harus ditembakkan baru pelurunya meluncur gitu. Nah, ini adalah pemicu awal. Ketuk pistolnya itu. Jadi ketika teman-teman dapat WhatsApp, ini akan masuk di sini. Tarik titik message ke node berikutnya, yaitu SIM node dan AI agent node. Seperti yang tadi ya, di gambar sebelumnya ini. Tarik ke Sensin, tarik ke AI agent. Oke, kemudian selanjutnya, nah, untuk node Sensin, teman-teman bisa isi seperti ini. Pernah spam chat ke AI chatbot lain, tidak bisa handle spam chat saya spam 4 chat dibalas 4 kali. Iya, memang kalau saya pakai sistem buffer. Jadi saya kasih 4 detik atau 5 detik, saya nggak lupa pastinya. Jadi 4 detik itu dia menunggu ada berapa chat yang masuk, dibaca semua jadi satu chat, baru dibalas dengan satu chat. Nah, teman-teman sensin, teman-teman bisa screenshot, mungkin kalau takutnya terlalu cepat, ya screenshot, nanti teman-teman isi seperti ini. Buka kurawal, dolar, buka kurung, petik satu Waha Trigger, petik item JSON session. Bisa diambil dari sebelah kiri, tapi teman-teman harus mengaktifkan eksperimen. Gitu. Jadi di bawah itu ada semacam tombol gitu ya, eksperimen.
Jadi nggak usah dipublish dulu workflow-nya. Publish kan sebelah kanan atas, pojok kanan atas. Bagian bawah tengah itu ada tombol run apa, eksperimen atau apa ya, di ketuk aja, nanti kan muter-muter. Teman-teman kirim chat ke nomor chatbotnya. Nah, nanti itu muncul di sebelah sini. Ada nilainya, teman-teman bisa tarik sessionnya sini, klik and drag, masukin ke sebelah sini. Kemudian ada nanti di chat ID, payload from. Jadi teman-teman buka dari Waha Trigger, payload, nanti di bawahnya payload ini ada from. Diklik and drag, tarik ke sini juga. Itu biasanya antara munculnya 628 sekian-sekian @CAS atau @LID, gitu ya. Karena kan dia kadang beda nomor yang menghubungi, dia beda juga. Kemudian di sini message ID, teman-teman cari juga di sini payload ID. Jadi Waha Trigger dilihat di payload, bawahnya payload ini kan bisa dikembangkan sebenarnya. Nanti ada pilihan ID, teman-teman tarik, gitu. Atau di screenshot aja, kirim ke AI, buatkan copy pasteable. Saya bisa gitu kalau malas ngetik panjang-panjang, saya screenshot, saya kirim ke AI, ketikkan ini parameternya apa aja, session, chat ID, message, nanti tinggal di copy paste, masukin ke sensing. Nah, biasanya di sini kan belum diaktifkan untuk kredensialnya ya teman-teman ya, kredensial Wahanya. Istilahnya Wahanya belum benar-benar dikonekkan ke NNN. Teman-teman buka sebelah sini, atas ini ada setup credential, teman-teman klik. Kemudian teman-teman buka lagi dashboard Sumopod-nya. Nanti teman-teman copy paste API documentation ini, ketuk sini, terus kemudian paste di host URL. Jadi API documentation untuk host URL. Kemudian untuk API key-nya ambil dari Sumopod lagi, copy paste di sini, kemudian paste di sebelah sini. Ya, ada yang mau tanya mungkin? Ada mikrofon yang hidup? Ya, oke. Jangan sungkan kalau misalnya ada yang mau tanya begitu ya. Bang, tanya. Boleh. Oke, sejauh ini sudah aman? Kalau udah aman bisa kirim emoji, kita lanjut. Oke. Ya, kemudian di bagian sensing ini udah ya tadi ya, setup sessionnya, chat ID-nya, message ID-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke node berikutnya adalah AI agent. Ini anggapannya adalah node yang berfungsi sebagai identitas dan otak AI untuk memproses pesan masuknya seperti apa. Gitu. Nanti kita akan buat yang prompt user message-nya. Boleh diketik ini aja, json.payload.body. Jangan lupa di dalam perawal. Gitu. Kemudian lanjut ke system message. Teman-teman bisa, ini identitasnya. Kasih tahu dia. Dia perlu data, misalnya, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kita masukin time zone-nya kita. GMT +7, WIB. Gitu. Kalau teman-teman di wilayah tengah, misalnya seperti Clara tadi di NTT, itu bisa disesuaikan aja. Gitu ya. Asia, apa ya kalau WITA ya, saya nggak tahu. Kemudian WIT juga. Gitu. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalnya nama kotanya bingung, tanya AI juga bisa. Gitu. Saya nggak hafal kalau yang WITA sama WIT. Dan ini identitasnya, istilahnya siapa AI-nya. Ini agak kepotong ya, sorry. Jadi misalnya pakai bahasa Indonesia aja boleh gitu. Cuma saya biasanya pakai bahasa Inggris gitu. Karena kan native-nya mereka pakai bahasa Inggris, jadi lebih paham merekanya, saya juga bisa paham. Misalnya. Tapi kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia aja bisa. Misalnya kamu adalah AI assistant dari apa Meta Community misalnya di WhatsApp. Waktu saat ini menunjukkan apa-apa-apa. Nah, itu sudah dijabarkan. Dia kalau dapat pertanyaan apa, cara jawabnya seperti apa, gitu ya. Terus misalnya knowledge-nya, kalau pakai tools, itu untuk press list, akses tools, titik 2, dalam tanda kutip, apa nama toolsnya, misalnya Google Sheet, apa, gitu ya. Oke, saya pernah apply Waha yang GoWes 5 sudah cukup nggak ya buat handle chat? Coba aja nggak apa-apa. Kalau cuma satu nomor, harusnya bisa Pak Anwar. Kalau buat eksperimen kayaknya oke Mas, tapi kalau buat production ready kayaknya belum. Ya, dicoba aja nggak apa-apa. Kalau cuma untuk eksperimen, belajar-belajar. Gitu. Nah, saya awal memang belajarnya di No Web. Kok keterusan dan kayaknya lebih enak. Jadi saya lanjut sampai sekarang pakai No Web. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, teman-teman. Sesuai kebutuhan aja. Udah, kalau ini udah diisi bagian bodinya, sistem message-nya udah diisi.
Biasanya ini diisinya itu identitas, dia siapa, misalnya ada namanya siapa, posisinya seperti apa, gitu. Kemudian topik-topik knowledge-nya, pengetahuannya dia, misalnya usahanya ini didirikan tahun berapa, begitu, pendirinya siapa, alamatnya di mana, begitu ya. Kemudian kalau daftar harga price list berapa, begitu. Dan yang pasti jangan lupa masukin CTA, call to action-nya, itu sangat penting teman-teman. Misalnya kalau orang udah ingin order usaha kita gitu ya, atau usaha klien kita, itu mereka harus kemana gitu, orang ini harus kemana, misalnya harus ke website kah untuk order, atau ke sosmed, atau cukup ngomong di sini, nanti proses pembayaran juga di WhatsApp gitu, itu bebas. Kalau saya pembayaran itu ada yang nomor lain itu langsung pelunasan itu di WhatsApp, dalam WhatsApp pakai payment gateway gitu ya, kita main di webhook dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang lain cuma untuk kalau bayar DP aja gitu. Sesuai kebutuhan custom usahanya seperti apa. Oke, kemudian masukin ini. Nah, ini yang penting juga setup credential AI agent-nya gitu ya. Teman-teman bisa klik. Nah, ngekliknya nanti sudah masukin kan di bawah Node AI agent, itu kan ada AI-nya, model AI-nya itu seperti apa. Nah, di bagian sini, chat model, teman-teman klik aja, pilih Open AI, begitu. Kemudian nanti akan dia minta kredensial. Teman-teman masukin kredensialnya Open AI. Nah, teman-teman setup kredensialnya, ambil API AI tadi yang sudah di copy paste dari Notepad, ya, yang kalau nggak salah SK underscore bla 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 gitu. Itu teman-teman paste di bagian API key, kemudian base URL-nya itu teman-teman pakai ai.sumopod.com/v1, pakai HTTPS juga ya. Harus ada v1-nya, kalau v1-nya nggak ada dia nggak jalan. Gitu. Teman-teman juga bisa, boleh misalnya kalau teman-teman paham cara dapat API untuk model AI lainnya, itu bisa. Kalau saya pakai langsung dari Google, Gemini gitu. Kalau yang backup-nya saya pakai OpenAI, ngambil dari Sumopod gitu, biar simple aja. Gitu. Saya juga ada sebenarnya API langsung dari OpenAI. Masih ada sisa saldonya sih, kayaknya bisa juga dipakai. Gitu. Jadi bebas teman-teman mau pakai DeepSeek, GLM atau apa Qwen gitu ya, yang lain yang dari China mungkin juga bisa, bebas. Preferensi masing-masing teman-teman. Tinggal nanti disesuaikan. Kalau bawaannya misalnya base URL itu udah otomatis ke providernya langsung. Nanti API key-nya tinggal masukin di sini. Gitu. Karena berhubung ini kita pakai AI dari Sumopod untuk OpenAI-nya, teman-teman perlu sedikit edit di base URL-nya sini. Oke, sejauh ini paham teman-teman? Kalau udah oke bisa kirim emoji biar saya tahu. Iya, oke. Kalau udah paham, kita lanjut ya. Ya, kemudian note selanjutnya start typing. Ini isinya sama ya, teman-teman. Session, chat ID, sama sensin tadi. Tinggal diisi aja. Samain ini persis. Cuma langsung refer ke Waha Trigger. Jadi untuk memastikan itu lebih aman, itu note-nya loncat, ngambil dari sebelumnya. Karena kadang kalau di NNN, kalau dua notes itu tidak terhubung langsung, kadang datanya hilang di tengah. Gitu. Nggak tahu pengelolaan JSON-nya bagaimana gitu. Jadi kita refer ke sumber data atau sumber parameternya langsung. Jadi dinamain seperti ini, Waha Trigger. Kalau terlalu cepat bisa screenshot, teman-teman. Waha account-nya ini biasanya otomatis kalau sudah di setup di awal, di sensin tadi ya, di node yang sensin, centang biru lah. Itu ke node selanjutnya dia otomatis ke Waha yang sama. Kemudian masukin juga wait and hold. Nah, ini saya masukin mat random kali 5 plus 1. Jadi ini untuk memberikan jeda lah, sekian detik. Jadi tiap automation berjalan itu jedanya beda-beda. Gitu. Bisa teman-teman pakai ini atau mau dibesarin angkanya juga nggak apa-apa. Cuma kalau terlalu besar kan orang yang nunggu balasan dari AI chatbot-nya kan lama. Gitu aja pertimbangannya sih. Jangan terlalu lama, tapi juga jangan terlalu instan. Untuk biar kelihatan humanis lah. Jadi sistem metanya itu nggak baca, oh ini bot gadungan. Gitu. Jelek tapi ya bahasanya bot gadungan. Ya.
Dia bukan bot resminya dia gitu. Karena kan Meta ini kan ya namanya perusahaan ya pasti cari profit ya. Kayak kalau kita pakai official API-nya dia, kita per chat aja harus bayar gitu. Dan dia udah pasang kemarin update terbaru, dia punya bisnis AI sendiri di dalam aplikasi WhatsApp di HP ya. Tapi masih uji coba gitu. Aduh gimana nih pedagang AI chatbot, tenang aja. Kalau sama yang itu kan update yang masih uji coba itu kan masih sangat terbatas. Dia belum bisa connect ke banyak platform. Mungkin ke depannya 2-3 tahun lagi mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau sekarang kita punya kelebihan dengan pakai NNN ini, kita masih bisa menghubungkan ke lebih banyak platform, customisasinya lebih luas, tergantung kreativitas dan kebutuhan usahanya. Itu kelebihannya masih ada di situ. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya dia mau jualan AI chatbot sekarang. Oke, udah. Kita lanjut ya. Selanjutnya ini di stop typing. Jadi sama sessionnya, session chat ID-nya gitu. Session ini sebenarnya nomor WA aktif apa. Kemudian chat ID-nya sama 628 sekian sekian C.US. Ini datanya sama. Copy paste saja dari note sebelumnya. Kemudian yang terakhir ini di bagian send message note. Nah, ini agak nambah ya, ada session, chat ID, kemudian di text. Ini teks teman-teman ambil dari AI agent, dari note sebelumnya, dari yang AI agent. Ya. Jadi kurung kurawal, buka, double, dolar, kurung buka, petik atas AI agent, petik tutup, .item, .json, .output, tutup lagi dengan kurung kurawal. Gitu. Ini untuk memuat. Kalau teman-teman sudah eksperimen tadi kan tinggal main tarik aja, click and drag aja gitu. Dari AI agent dibuka sini, outputnya ditarik ke sini, udah jadi. Nah, note ini yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan AI agent-nya ke orang yang mengirimkan chat ke kita. Gitu. Ya, itu aja sih kalau dari tutorial ini. Benar-benar dari bawah ya, dari awam. Jadi kalau dari saya thank you buat teman-teman. Semoga setelah ini teman-teman bisa coba buat AI chatbotnya sendiri, bisa di custom sendiri. Dan kalau mungkin ada pertanyaan, boleh silakan. Kita bisa lanjut nanti lebih spesifik di Linktree Tech with Bram. Atau mau tanya-tanya juga, saya tergabung di Meta Community yang dibuat oleh Adit ini. Gitu. Jadi kita bisa ngobrol juga di sana juga. Nggak apa-apa harusnya ya Adit ya, bahas-bahas gini sedikit ya Adit di sana ya. Aman-aman. Sangat Aman. Ya, kalau teman-teman mau yang request nih, dapat klien gitu, automation-nya kok sulit gitu. Gabung aja di grup saya kayak juga bisa. Ya itu ada pertanyaan, ada yang mau nanya tuh Mas. Dari Gimana? sama Mbak Clara tuh. Mas Oke, Robert, oke. coba Mas. Ya mau tanya, Mas Bram, ini kan Sensin udah aktif, tapi kenapa nggak biru dia ya? Nggak biru. Oh, mau share screen kah? Biar enak kita bantunya. Oh, kebetulan saya di laptop satu lagi sih. Oh gitu. Parameternya sama ya kan? Session, Iya. chat ID, message ID kan? Pokoknya nyambungkannya bener ya. Cuman di chat ID-nya sekarang dia bukan nomor HP ya, tetap LID jadi ya? LID. Iya, sebenarnya nggak masalah. Bisa juga kok. Ini, tinggal Jadi diatur aja itu LID. Ngambil dari LID. Nomor HP nggak muncul di situ. Iya, ngambil dari chat ID-nya berarti dimasukin ke LID. Oh, oke. Berarti belakangnya yang AK yang LID ya? Ngambil yang LID, add LID. Oh, sama nanti disamain ya, chat ID terus ke belakang itu samain. Oke. Terima kasih. Siap. Oke, itu tadi masukan Mbak Clara, silakan Mbak. Kalau ada yang mau ditanyain. Oh ini Kak, saya kan lumayan pemula banget. Tadi kan yang dikasih contoh itu detail untuk customer service yang simpel gitu. Kalau semisal saya punya database gitu, terus saya pengen ya chatbotnya itu ngechat nomor-nomor yang ada di database saya. Jadi kayak dia yang memulai gitu-gitu bisa juga nggak ya? Bisa, cuma nggak disarankan gitu. Kenapa? Karena kalau dari developernya Waha sendiri, dia itu
punya saran untuk jangan untuk broadcast, jangan untuk inisiasi chat di awal. Kenapa? Karena itu kan bener-bener kayak ngelawan sistem kerja atau profit mesinnya dari Meta gitu. Ibarat ya kalau orang cari cuannya di sana terus kita mencuri itu ya, bukan mencuri lah, kasar banget, mengganggu bisnisnya dia gitu, itu dia nge-ban, nge-restrict misalnya. Kemungkinan untuk di-ban atau di-restrictnya semakin besar. Jadi saya sarankan jangan kalau gitu. Bisa diganti misalnya pakai pihak ketiga gitu, ada unofficial yang pihak ketiga yang memang dia broadcast gitu bisa. Itu contoh. Saya pernah pakai itu whatsapp.id, WhatsApp pakai Z ya, WATZAP.id gitu. Ada juga banyak ya mungkin ya platform-platform lain juga yang sejenis seperti itu. Gitu. Cuma ya mereka rata-rata unofficial. Gitu. Kalau mau paling aman untuk broadcast ya memang harus pakai official API. Gitu. Itu bisa. Cuma ya sedia budget lumayan besar. Kurang lebih 1 juta lain saldo ya, saldo untuk broadcastnya. Hitungan per chat kan soalnya. Oke, saya stop ya. Ya udah menjawab ya. Ya tadi benar sih kata Mas Bram. Kalau mau broadcast sebenarnya bagusnya kalau pakai official. Tapi Official. bukan berarti pakai official langsung aman ya. Tapi Iya, nggak kalian, jamin aja. betul. Kalian kalau mau broadcast pakai official itu kan ada limit per hari tuh berapa kontak yang bisa di broadcast. Nah itu kita harus mengikuti terms itu. Jadi jangan misalkan punya kontak 20.000 langsung di broadcast semua. Gak enak langsung. Awal kalau nggak salah 100 kontak sehari apa gitu. Nanti kalau udah konsisten misalnya udah 1.000 dalam 1 minggu itu baru dinaikkan tiernya ke 200 ke 500 ribu. Saya agak lupa angkanya. Tapi dia main tier. Kalau sekarang udah 250 Mas. Oh 250 ya? Itu tier 1 mungkin ya? Tier satunya 250. Di tier 2 1.000 kali ya? Ya benar, customer saya kemarin gitu klien saya. Jadi teman-teman jangan takut juga bersaing, mungkin di luar sana kan banyak yang provider seperti ini chatbot, tapi kan rata-rata misalnya kayak saya nggak sebut merek lah, nggak enak ya, inisial C, inisial B, inisial A dan lain sebagainya, mereka kan nawarkan dengan harga tinggi gitu ya. Mereka nawarkan mungkin sebulannya 1 juta, 1.500.000, ada yang 2 juta per bulan gitu. Sementara klien kalau subscribe ke provider seperti itu, mereka itu harus mikir sendiri lagi, harus upload knowledge-nya, ngajarin AI-nya gitu. Itu istilahnya mentahan ya, setengah matang lah ya. Tapi kalau kita bisa provide dengan harga yang jauh lebih murah, tapi kita kasih service lebih, itu biasanya klien-klien tuh mau. Kalau saya mulai dari 375.000 saya nawarin ke klien, itu per bulan 375.000, tapi kalau klien baru pertama kali kenal, itu saya minta langsung misalnya 6 bulan sekaligus. Jadi deal-nya itu bisa besar, dan kita kerja juga nggak capek gitu ya. Ibarat misalnya modal ini 100.000 teman-teman ya, terus teman-teman jual, janganlah jualnya 150, 200.000, 250.000, kasihan ke teman-teman gitu ya. Jual yang mungkin kisaran 400, 500 pun harusnya masih bisa laku. Itu udah murah banget di pasaran. Anggapannya gini, bandingin mereka bayar jutaan per bulan, mereka masih mikir nih, ngupload PDF, apa-apa. Tapi kalau teman-teman sedia harga lebih murah, tapi teman-teman bantu, kamu terima jadi. Wah, klien itu biasanya, wah mau mereka, ya udah, tinggal kita interview misalnya, oh ini apa perusahaannya, terus jual apa, harganya berapa, terus kita pikirin automation-nya gitu. Bahkan klien saya yang subscribe ke official, dia masih subscribe juga ke saya gitu, karena sebenarnya manfaatnya dia lebih banyak dari saya gitu dibanding dari official gitu. Ya, silakan Mas Robert ya. Silakan Mas Robert. Iya, Mas Bram mau nanya, itu kalau kita kan pakai LLM-nya untuk handle chatbot ini, pengalamannya butuh LLM seperti apa ya? Biar ongkosnya irit juga kan, kalau misalnya banyak yang chatting kan beban AI-nya tinggi. Betul. Kalau mau yang lebih murah sebenarnya kalau OpenAI itu kan pasti berbayar gitu ya, baik lewat Smallpot atau langsung ke OpenAI-nya pasti berbayar. Kalau saya biasanya untuk yang customer service biasanya saya pakai Gemini Flash, itu dia masih gratis. Ada kadang lebih kuota, saya kurang paham itu pun murah banget, saya jamin murah, kurang dari 100.000 per bulan. Bahkan kalau agak sepi misalnya sehari cuma 2-3 orang yang ngechat, itu paling kurang dari 50.000 bisa. Sebulan ya? Iya, sebulan. Jadi istilahnya nggak usah khawatir. Jadi juga dipikirin ya teman-teman, makanya kalau saya ke klien, saya lihat berapa automation yang dia minta. Jadi saya ngambilnya dari situ untuk
cover cost-nya di tokennya AI-nya ini, gitu. Oke, makasih Mas. Ya. Tapi kalau harus berbayar sih token dari Cina tuh, banyak Basic Coin. Iya, banyak yang murah-murah kayaknya ya, Dit ya. Kemarin tuh aku nyoba Cina tuh $2 dapat 2 juta token kalau nggak salah. Kalau saya awal itu, saya pertimbangannya pilih yang paling besar, yang paling terkenal. Karena mereka pasti punya nama, sistemnya udah kuat gitu. Benar-benar. Saya jadi pilih antara Gemini atau OpenAI biasanya. Karena saya kadang butuh chatbot yang ekspresif, pakai emoji apa biar orang nggak bosen bacanya. Saya lebih cenderung ke Gemini, itu lebih ekspresif chattingannya. Kalau OpenAI itu sudah disuruh ekspresif, masih kadang terkesan serius. Oke. Masih ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, mungkin kita open kamera dulu guys. Kita mau dokumentasi. Tunjukkan wajah-wajah ganteng kalian sebelum kita akhiri. Jangan hilang lagi, Dit, kayak kawan. Enggak, Mas. Yuk open mic yuk. Open kamera dong. Ayo teman-teman. Mau dokumentasikan acara kita hari ini. Kalau nggak ada, nggak apa-apa sih. Ini udah mulai ada apa Firman. Ayo. Oh Firman, Robert nih. Wajah-wajah gantengnya keluar semua. Emang mungkin kali nemu jodoh di sini. Oke, aku mulai ya. Oke. Satu, ini masih 1, 2. Oke, sekali lagi dong, bentar. Aku simpan dulu. Yuk, sekali lagi. 1, 2. Oke, sip. Mantap lah hari ini. Terima kasih teman-teman udah mau join. Semoga sesi kita malam hari ini tuh memberikan manfaat bagi kita semua supaya